Tapi dengan cucu-cucu ini bermain merupakan satu hal yang penting sekali bersama dengan mereka. Kami kalau datang ke sini, mereka lalu kami datang hanya sebentar, lalu pulang mereka tanya, kapan bermain dengan saya, Oh, bermain dengan kami. Ya betul, karena dia diberikan kepada orang tua, kepada papa oke. mama. Anak ini kan diberikan kepada papa mama. Jadi otoritas tertinggi itu adalah papa mama. Orang Oke. tua hanya membantu untuk opa oma hanya membantu. Ya, salam saudara. Kita kembali bersama-sama dalam program Redemption Issues. Redemption Issues ini adalah membahas isu-isu yang ada dari terang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu selalu up to date dengan perkembangan zaman. Termasuk saat ini kita sedang membahas bagaimana membangkitkan generasi alfa. Generasi yang kita tidak tahu ini bagaimana nih ke depannya nih. Karakteristiknya bagaimana. Kita juga tidak tahu persis bagaimana. Tapi dari masalah-masalah yang ada dengan COVID ini kita ada terjadi banyak perubahan paradigma. Cara berpikir kita berubah, sehingga kita mesti lihat nih, bagaimana generasi alfa kita harus bangkitkan dari sisi rohani. Dan saat ini kita bersama-sama dengan 3 narasumber sekaligus nih, yang wow, saya sudah lama nggak ketemu mereka bertiga ini, sudah berapa puluh tahun yang lalu ini. Pak Alexi, salam Pak Alexi. Ya, Ibu lagi keluar dulu sebentar. Ibu Ike, salam Ibu Ike. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Ya, ini bersama-sama dengan saya, Pak Marson yang ada di sebelah saya, dan yang baru pulang dari kantor langsung ke sini. Jadi dia langsung siap untuk bertanya, untuk diskusi. Salam semua. Ya, salam. Nah, bersama Ibu Paula, salam Ibu Paula. Nah, Ibu Paula ini seorang ibu dari putri 7 tahun, dan dia juga praktisi di sekolah Kristen, salah satu sekolah Kristen di Jakarta. Nah, Pak Alex ini bagaimana sebagai udah jadi opa dan oma ini Pak Alex ini pengalamannya? Ya, jadi opa oma ini menyenangkan. Menyenangkan ya? Menyenangkan. Dengan 2 cucu, rame-rame lah begitu. Jadi makin mudah rasanya. Makin mudah ya. Wah, jadi kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh opa oma nih pada zaman sekarang ini untuk generasi alfa ini Pak Lexi ini? Ya, memang sebagai opa oma ya banyak tugasnya ya secara rohani ya pengganti orang tua yang tidak ada kalau begitu. Gitu ya? Iya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh opa oma gitu sih untuk cucu-cucunya ini? Apalagi kalau di kota besar ini banyak kan suami istri harus kerja ini. Ya, memang pekerjaan itu menjadi satu yang sangat mengambil waktu untuk anak-anak. Waktu untuk anak-anak. Ya, memang itu sudah tuntutan begitu ya. Jadi peran sebagai opa oma ya tentu yang paling pertama itu adalah sebagai pembimbing rohani lah untuk anak-anak, untuk cucu-cucu, sebagai pembimbing rohani untuk mereka, berdoa bersama dengan mereka, mengajar bagaimana mempercayakan hidup kepada Tuhan, dan juga bercerita tentang cerita-cerita Alkitab, dan membawa mereka justru dalam umur-umur ini merupakan satu kesempatan yang indah untuk membawa anak-anak datang kepada Tuhan, menerima Tuhan. Dengan anaknya Ibu Ike pada waktu dia berumur 5 tahun,
dia datang ke Jonggol, tidur dengan saya. Nah, disitulah kesempatan untuk saya berbicara dengan dia dengan menggunakan buku Hati Manusia. Oh, ya. Sangat bagus itu. Dan disitulah dia membuka hati untuk terima Tuhan. Umur 5 tahun ya, Pak ya? 5 tahun. Ya, pada beberapa hari kemudian saya tanya kepada dia, Tuhan Yesus di mana? Dia katakan di dalam hati saya. Wah. Nah, itu satu yang menyenangkan ya. Jadi mulai membawa anak-anak itu mulai dari dalam rumah sendiri. Jadi opa oma juga punya peranan juga untuk bawa cucu-cucu kepada Tuhan Yesus ya. Betul. Jadi umur 5 tahun juga bisa ya Pak ya? Umur 5 tahun. Bahkan 3 tahun tidak tertutup kemungkinan juga untuk 3 tahun, tergantung dari anaknya. Ya, tapi pengalaman di sini dengan cucu itu umur 5 tahun. Oh begitu ya? Mamanya 6 tahun. Mamanya 6 tahun dulu waktu mamanya masih kecil. Belum jadi opa oma, masih jadi papa mama ya. 6 tahun sudah terima Yesus. 6 tahun dia. Ya. Nah, Pak Marcel atau Ibu Paula ada mau bertanya sama Pak Lexi sama Ibu di sini tentang opa oma ini. Saya akan, apalagi tadi katakan membimbing anak untuk terima Tuhan Yesus pada umur 5 tahun, cucu umur 5 tahun. Ada yang mau bertanya Pak Ibu Paula? Pak, untuk Pak Lexi ya. Ya. Itu gimana untuk mengajarkan sehingga anak itu bisa bisa menerima Tuhan, dan apa yang dilakukan setiap hari gitu, apa yang dibimbing ke anak itu sehingga dia merasakan, oh kalau ini emang Tuhan itu emang aku bisa terima Tuhan dari kecil. Biasanya kan kita kalau terima Tuhan itu setelah besar ya, setelah ini itu segala macam ikut pelajaran baru kita ngerti. Ini dari kecil ini something yang wow kalau menurut saya. Iya. Gimana itu cara menuntunnya gitu? Memang saya dengan cucu ini di tempat tidur. Nah, di tempat tidur kan kita ngobrol-ngobrol ya. Biasanya tempat tidur kan suasana lebih lebih free, lebih bebas untuk bicara. Dan kemudian dan dia senang, anak-anak umur begini kan senang dengar cerita. Ya. Senang dengar cerita. Jadi saya pakai buku itu Hati Manusia yang kecil itu. Pakai itu, baru kemudian bawa dia untuk lihat ya ini mana yang ada pada kamu. Oh, dia katakan ini ada. Nah, bagaimana ini kita bisa menyelesaikan? Tuhan Yesus mati untuk menebus kita, untuk menyucikan kita, untuk membaharui hati kita. Nah, sesudah itu kita membawa dia untuk membuka hati dan terima Tuhan Yesus. Mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Ya, jadi saya menggunakan buku Hati Manusia itu. Tapi kalau Anda kata itu tidak ada apa-apa, bisa bercerita biasa saja. Bahwa kita membutuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk menolong kita, menyelamatkan kita, memberikan kepada kita pengharapan untuk kita boleh masuk surga. Nah, itu yang saya gunakan dengan cucu pada waktu malam di tempat tidur ya. Mungkin pengalaman yang lain bisa pada waktu duduk ngobrol-ngobrol, nah itu bisa. Tapi pengalaman juga dengan Ibu Ike waktu masih kecil ya di tempat tidur juga. Bercerita di kamar, waktu di tempat tidur mau tidur kita bercerita. Ya. Mungkin saya tambah sedikit, jadi itu tidak mendadak juga. Tiba-tiba tetapi memang tiap kali dia datang atau kita ketemu itu selalu dia rindu sekali dengar cerita, dan Pak Lexi selalu dengan alat peraga terus bercerita. Jadi kerinduan akan Tuhan itu sudah ada, karena memang selalu beri waktu untuk sungguh-sungguh bercerita. Kalau dia minta cerita atau apa, kita lihat oh ini waktunya untuk kita bercerita kepada dia kan. Jadi memang anak umur ini sangat terbuka kepada cerita, sangat senang ingin mendengar cerita. Satu malam dia datang, dia bilang, "Opa,
malam ini 5 cerita ya. Wah, saya jadi kebingungan, bayangkan 5 cerita. Opa yang bikin. Nah, sekarang ini dia sudah mulai sedikit, sudah bisa membaca. Jadi ada cerita Rabu Gembira dia baca, baru dia sudah tahu cerita itu, dia bilang, opa coba cerita ini. Nah, dia yang mendadakkan saya, itu cerita memang saya tahu, tapi sudah lama sekali. Minta cerita. Begitu saya coba ingat cerita dan cerita, baru dia koreksi. Dia bilang, aduh Kaleb, dan namanya Kaleb ya. Kaleb ini rupanya mau tes opa ini, ujian untuk opa ini. Jadi kita ketawa sama-sama. Jadi ini kesempatan Ibu, Bapak, umur yang paling terbuka untuk cerita. Nah, jadi kita pakai waktu ini. Saya pikir bahwa inilah waktu di mana Tuhan buka pintu untuk kita masuk dan mengisi dengan hal yang baik secara rohani. Baik dalam doa, bersama dengan dia, maupun juga dengan cerita-cerita Alkitab, kita bercerita tentang itu. Ya, apakah ini menolong Ibu menjawab yang Ibu tanyakan tadi? Menolong, Pak. Ya. Jadi bukan hanya opa oma yang bisa bercerita itu, tapi orang tua juga ya. Iya, tentu paling utama orang tua. Jadi Ya. jangan pakai gadget ya kalau di malam hari. Betul. Itu juga ada cerita-cerita Alkitab yang berseri itu Ike yang kalian biasa lihat dari Kejadian sampai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Buku Itu kan dia Alkitab senang Anak. sekali. Alkitab Anak. Alkitab Anak yang ada juga Ada yang berkopi juga. aktivitas. Mhm. Ya. Ya, boleh Ya. sih nanti tinggal ini. Ya. Ya. Nah, jadi Pak Master ada mau bertanya? Cukup bilang. Jadi nanti mau dipraktikkan ya untuk Niko ya. Ya. Pak Alexi mungkin boleh sekalian juga peran-peran yang lain, peran opa yang lain selain pembimbing rohani juga bisa sekalian. Oh ya, jadi pembimbing rohani kita mulai dari anak ya belum bisa apa-apa, kita mengajak untuk berdoa. Memang untuk permulaan ya kadang-kadang kita berdoa tapi anak-anak main. Tapi kita coba pelan-pelan mulai itu untuk membiasakan mereka dengan kalau berdoa tenang karena kita berbicara dengan Tuhan. Kita jangan main-main dan seterusnya. Demikian juga bawa cerita-cerita Alkitab. Nah, selain daripada itu juga saya lihat bahwa dengan anak cucu-cucu ini kita perlu sedikit mengajar mereka mengenai sejarah dalam arti sejarah mengenai keluarga, mengenai keluarga kita. Nah, ini satu yang sangat baik untuk anak-anak, bercerita mengenai masa kecil kita, bagaimana dulu dengan segala keadaan, baik itu keadaannya miskin atau cukup dan sebagainya, kita bercerita kepada anak-anak, baik itu bisa pakai foto-foto, kalau udah kita bercerita mengenai dulu kita masih kecil bagaimana, sehingga anak-anak juga bisa melihat, oh ya opa, oma waktu masih kecil begini. Nah sekarang ini begini, sehingga mereka bisa membandingkan dulu sangat katakanlah kalau saya banyak bercerita karena dulu tahun 50-an itu kan ya keadaan ekonomi masih sangat rendah, masih sangat kurang. Nah sekarang ini bagaimana? Nah ini semua merupakan satu kesempatan untuk mereka belajar untuk bagaimana bisa menghadapi situasi yang sulit untuk maju. Nah, untuk bersama dengan Tuhan. Itu mengenai sejarah. Juga bisa dengan foto-foto. Saya masih ingat foto-foto tahun saya masih umur 6-7 tahun, kasih tunjuk sama mereka foto-foto pada zaman dulu. Ini coba lihat mana opa, coba lihat, coba tunjuk mana foto di dalam foto di sini seluruh mana yang opa. Wah, kadang-kadang dia sulit untuk bisa menunjukkan ya. Ya, dan juga
apa namanya, menceritakan apa namanya, silsilah keluarga juga. Itu satu yang sangat baik. Jadi seperti pohon keluarga. Di dalam Suara Sekolah Minggu ada ya, kita punya satu alat peraga, itu pohon keluarga Abraham, mulai dari Abraham terus sampai ke Yusuf dengan 12 anaknya. Nah, kita juga bisa bercerita mengenai keluarga kita. Memang saya juga rindu, punya satu kerinduan kalau ada waktu dan cukup ke Timor, karena kami dari suku Rote ya. Jadi mau bawa untuk mereka perkenalkan mie rote ini, jadi dia tahu, oh mama punya keturunan itu dari pulau ini, opa oma dan nenek moyangnya dari situ, sehingga mereka bisa kenal. Dan mereka, ya saya tidak tahu, tapi anak pertama ini sangat senang dengan sejarah. Dia kalau dengan opa dari bapaknya, opa Wage, nah opa Wage ini senang bercerita apa namanya, Perang Dunia Kedua, Jepang Amerika. Waduh, dia paling senang. Nah sekarang dia dengan Lego itu bikin pesawat atau dia apa namanya, print itu gambar pesawat, baru dia gunting, dia lem sana sini berbentuk pesawat, baru perang Jepang dan Amerika dan semacam itu. Jadi memang ini anak dia senang dengan sejarah. Jadi kita ya bisa menggunakan itu juga apa namanya untuk keluarga ya, untuk sehingga dia tahu silsilah keluarga. Seperti orang Batak itu kan anak kecil pun tahu silsilah keluarganya ya. Orang Batak sangat dengan silsilah keluarga. Jadi mungkin itu juga kita sebagai orang ya opa oma bercerita tentang itu sangat sesuatu yang sangat menolong. Hal yang berikut juga berhubungan dengan bermain. Nah, memang opa oma kalau sudah pensiun kan lebih banyak waktu ya dengan itu. Cuma memang perlu dijaga karena opa oma seringkali terlalu manja kepada anak yang bisa bertentangan dengan orang tua dalam mendidik, dalam mendisiplin dan sebagainya. Nah, tapi dengan cucu-cucu ini bermain merupakan satu hal yang penting sekali bersama dengan mereka. Kami kalau datang ke sini, mereka lalu kami datang hanya sebentar lalu pulang, mereka tanya, kapan bermain dengan saya? Bermain dengan kami, ya betul. Nah, tadi malam kami di sini masih duduk bermain bersama dengan mereka, main apa namanya, banyaklah permainan itu kita bisa bermain bersama dengan mereka. Dalam banyak hal ya, nonton bersama, menikmati apa namanya, permainan-permainan, menikmati tontonan tertentu untuk kita bisa apa namanya dengan mereka. Juga menjadi teladan. Memang ini satu yang perlu sekali menjadi teladan, memperhatikan. Nah, apa namanya, bukan hanya bermain, tapi kita mengerjakan sesuatu. Satu di Junggo itu saya kerjakan banyak kerjanya. Jadi cucu ini datang, dia ikut juga mau bekerja. Nah, menurut mamanya katakan bahwa satu hari Caleb yang laki-laki ini dia bilang apa namanya, dia bilang ke mamanya, I want to be a carpenter like Opa. Karena dilihat saya bekerja dengan itu dan dia ikut juga mau ambil alat untuk kerja. Jadi bilang saya mau jadi tukang kayu juga seperti Opa. Ya, mudah-mudahan dia jadi tukang kayu seperti Jokowi. Tukang kayu seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus, kalau sekarang seperti Jokowi. Nah, peranan opa oma sejauh mana Pak Reksi sama Ibu untuk mengetahui siapa yang paling tinggi otoritasnya, opa oma atau orang tua dalam mendidik anak? Ya, orang tua. Karena dia diberikan kepada orang tua.
kepada Oke. papa mama. Anak ini kan diberikan kepada papa mama. Jadi otoritas tertinggi itu adalah papa mama. Orang Oke. tua hanya membantu Opa, oma untuk hanya- opa oma hanya mendampingi. membantu untuk bagaimana anak ini bisa ikuti apa yang orang Iya. tua katakan. Hmm. Nah, Ya. jadi orang tua juga jangan opa oma Opa-oma. jangan ambil alih Hmm. wibawa orang tua, tidak boleh. Dia Ya. mendukung apa yang karena anak itu tadi saya bilang anak diberikan kepada orang tua dan orang tua yang punya otoritas untuk mendidik dia, mendisiplinkan dia dan sebagainya. Ya, kita hanya mendukung untuk mencapai di sana. Nah, memang seringkali mereka merasa dengan opa-oma lebih gampang. Karena opa-oma Ya. kan boleh dibilang bisa diatur. Tapi kita jaga supaya Nah, tidak. tapi kita jaga. Nah, Oh, kita kalau mereka datang di rumah kami, memang rumah kami terbuka dan mereka senang kalau datang ke rumah kami. Memang kalau di rumah kami sudah banyak hal yang boleh dibilang diobrak-abrik. Kursi diatur, dibongkar sana, dipasang itu, bikin kemah. Memang saya pikir, opa oma nggak bisa marah. Nggak bisa marah. Kalau orang lain buat mungkin marah. ya. Tapi kalau cucu yang buat nggak bisa marah, senang begitu. Senang. Jadi, iya biarlah mereka kembangkan bakat mereka, kreativitas mereka kembangkan. Nanti selesai baru kita rapikan. Kan selama itu tidak menyimpang daripada hal yang baik, kita izinkan lakukan itu. Oke. Ya. Jadi opa oma membantu orang tua ya dalam Ya, betul. cucu. Jadi Betul. otoritas. Dan ini yang sudah ada tren saat ini di kota-kota besar, pasangan suami istri, pasangan yang mau menikah, Ya. mereka pikir daripada repot nanti opa oma nggak ini, jadi ya sudahlah mereka putuskan nggak mau punya anak karena Juga ya. opa oma nggak bisa jaga nih, siapa nanti yang jaga, ngerepotin. Ini bagaimana ini Pak Alexis sama Ibu Liz Telonis kasih tanggapan nggak kayak gini? Iya, saya tidak tahu, tapi kan setiap orang yang menikah itu ya tentu berpikir juga bahwa akan punya anak ya. Ya. Dan kalau berpikir punya anak tentu ada konsekuensi yang harus dihadapi, dilewati. Kalau menikah berarti siap untuk menjadi ibu, menjadi bapak. Itu berarti ada tanggung jawab. Dan Tuhan memberikan itu satu tanggung jawab untuk bagaimana kita mendidik mereka. Ya. Ya, saya ada sih beberapa orang. Ya, lebih baik saya ngurus anjing daripada urus anak. Itu menjadikan. Ya, betul. Ada. Beberapa Ada dan akhirnya orang. mereka pisah juga. Ya, itu karena Pisah, memang betul. punya satu ide yang seperti itu untuk saya menjadikan dengar seperti itu. Dan saya pikir orang yang menikah, kalau Tuhan kasih anak itu, jadi kita tidak bisa membatasi Tuhan. Kalau Tuhan dah kasih, itu pada Tuhan juga ya membuat sesuatu yang baik melalui mereka. Tapi kalau Tuhan memberi, harus bisa menerima. Tapi kalau mereka membatasi Tuhan, saya pikir ini ya tren yang mungkin sulit ya. Untuk saya satu tren yang sayang sekali bahwa untuk saya mungkin itu membatasi Tuhan. Ya. Baik, jadi makasih loh Pak Alexis sama Ibu Liz ini sudah membagi soal peranan opa oma.